itel lagi-lagi nawarin smartphone di bawah 1 juta yang luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu kita udah pernah review satu smartphone lain dengan harga di bawah 1 juta, yaitu itel A60s. Sekarang itel ngerilis lagi produk terbarunya, yaitu itel A70. Harganya lagi-lagi nggak nyampe 1 juta rupiah. Dan kita udah dapat RAM 4GB, storage 128GB, baterai 5000 mAh, punya fitur dynamic bar ala-ala iPhone, punya LED flash untuk selfie, masih ada fingerprint scanner, udah USB-C. Lagi-lagi nih kami penasaran, wahai itel, kalian tuh ngambil untung gak sih sebenarnya? Ini HP kayak iPhone tapi bukan iPhone, kayak ada MagSafe tapi bukan MagSafe, ada tulisan awesome tapi namanya A70. Ya udahlah. Oke, kalau kita ngomongin soal itel, mestinya kalian udah pada kenal ya dengan brand yang satu ini. Kita udah berapa kali bahas produknya, yaitu dari itel P40, itel S23, S23 Plus, A60s, dan kali ini kita akan bahas yang terbaru, yaitu itel A70. Kalian udah nonton kan video-video itel sebelumnya yang heboh-heboh itu? Kalau belum, kalian kelewatan deh. Itu berarti belum subscribe ya. Yuk, di-subscribe dulu dan hidupin loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Keren-keren nih handphone nih. Oke, meskipun harganya sangat murah ya, tapi itel yang satu ini bukan HP abal-abal yang suka pakai plesetan nama-nama HP bermerek, bukan. Bisa kami jamin apa yang kalian dapatkan dari itel A70 ini jauh lebih oke ketimbang HP-HP nggak jelas tuh, tembakan-tembakan palsuan-palsuan itu ya, yang beredar di pasaran. Oke, kita mulai dari lihat isi boxnya dulu. Di dalam tentunya ada unit smartphone-nya, lalu ada screen protector, dan ya jelas ini ada dan sudah terpasang di sini. Kemudian masih ada chargernya. Ya, walaupun 10 watt tapi masih ada chargernya. Lalu ada kabel USB-C. Betul, ini USB-C ya, ingat harganya ya, USB-C. Jadi udah nggak ada alasan di bawah 1 juta untuk tidak pakai USB-C. Lalu tentunya ada SIM ejector dan ada dokumen. Kemudian, nah ini ada casing dengan desain yang itu bukan MagSafe, bukan. Itu cuma desain aja ya. Dan ini namanya A70, bukan awesome namanya. Tapi udahlah, nggak apa-apa lah ya. Dapat case di harga segini aja udah hebat banget, ya nggak? Oke, dari segi desain, smartphone ini terlihat sekali ngikutin gaya HP yang boba-boba itu. Selain HP boba, mungkin sebagian dari kalian juga ada yang ngerasa pernah lihat desain seperti ini di smartphone lain. Kami pun juga begitu, dan ternyata desainnya mirip banget dengan saudaranya yang Tecno Spark itu. Karena kedua brand ini satu keluarga juga, jadi jangan heran ya kalau mirip-mirip di bagian desainnya. Frame dan back covernya ini terbuat dari polikarbonat. Finishingnya matte dan bertekstur seperti sandpaper, dan ini membuatnya nggak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Di bawah 1 juta mikirin kayak ginian ya. Untuk varian warna ada Starlish Black seperti yang saya pegang ini, lalu ada Azure Blue. Untuk dimensinya 163 x 75,8 x 8,97 mm dan bobotnya cukup ringan di 187 gram tanpa case. Di sisi kanan kita lihat di sini ada fingerprint scanner. Masih ingat harganya ya? Lalu ada tombol volume. Atas kosong. Di kiri ada slot SIM tray yang triple slot. Jadi bisa dual SIM plus 1 micro SD. Di sisi bawah ada headphone jack, ada mikrofon, ada port USB-C ya. Lalu ada grill speaker. Ya ini mono ya. Ini hebat ya. Ada smartphone di bawah 1 juta udah USB-C ya. Lalu ada fingerprint scannernya juga. Luar biasa ya. Di sisi belakang ada modul kamera dan LED flash. Untuk spek kameranya, kamera utamanya itu 13 megapiksel, rekaman videonya sampai 1080p 30 fps. Jangan mending minta 60 fps ya. Ingat harganya ya. Terlihat ada kamera lain di sini, tapi itu bonus aja, lebih untuk penampilan aja. Beralih ke sisi layar, ada earpiece di bezel atas, lalu ada kamera selfie di bawahnya dengan bentuk notch. Ini adalah kamera selfie 8 megapiksel dengan rekaman video lagi-lagi 1080p 30 fps. Dan yang kami nggak sangka-sangka, itel masih menyematkan flash untuk kamera selfie-nya. Ini akan sangat membantu ketika kita mau selfie di kondisi yang gelap.
Kalau dilihat dari bezel layar termasuk tebal ya, terutama di bagian bawahnya atau dagunya ya. Tapi sampai HP 3 jutaan pun masih banyak yang mirip seperti ini desainnya, jadi nggak usah protes lah ya. Ini cuma ratusan ribu aja. Nah, untuk layar, ini layar 6,6 inci water drop display dengan resolusi HD+, 1612 x 720 pixel, refresh rate-nya 60 Hz. Dari color gamut coverage-nya itu ada di 92,2% sRGB dengan volume di 101,2% sRGB. Warna yang dihasilkan pun ini masih oke di sini. Yang jelas layarnya itu nggak burik gitu ya, nggak masalah cuma HD+ di sini. Ini justru akan meringankan beban kerja prosesornya atau SoC-nya. Dari segi kecerahan layar menurut kami emang di sini agak kurang sih ya. Di kondisi 100% brightness itu cuma 324 nits. Ini untuk indoor sih oke ya. Tapi kalau untuk outdoor saat terik, walaupun dari set 100%, layar juga masih tetap kurang terang nih untuk nampilin konten sebetulnya ya. Jadi buat kalian yang mau beli ini untuk ojek online, mungkin mau diperhatikan di part yang satu ini. Dan catatan lainnya terkait layar adalah tidak adanya sistem auto brightness ya, akibat tidak adanya light sensor. Jadi pengaturan kecerahan layar itu harus manual. Oke, kita ke spesifikasi internalnya. SoC-nya adalah Unisoc T603 nih. CPU-nya itu 4 core Cortex A55 1,8 GHz dan 4 core Cortex A55 1,2 GHz. Ya, totalnya 8 core. 8 core di bawah 1 juta. Oke. Untuk GPU dia pakai PowerVR ROG GE8322. Untuk RAM 4 GB. Ya ini RAM beneran ya 4 GB, nggak pakai ekstra, ini RAM beneran 4 GB. Untuk storage-nya 128 GB eMMC. Ini storage terbesar yang pernah kami lihat untuk smartphone di bawah 1 juta rupiah. Kalau ada yang komplain kenapa nggak UFS, keterlaluan. Harga inget ya. Nah, meskipun sebenarnya nih kalau melihat kegilaannya itel tahun ini, bukan nggak mungkin tahun depan kita bisa dapat storage UFS di smartphone di bawah 1 juta. Yang itel S23 kemarin aja 1 juta kecil aja udah UFS. Oh ya, by the way tersedia juga varian yang lebih murah Rp100.000 dengan RAM 3 GB. Tapi kalau kami sih sarannya langsung ke 4 GB aja ya. Ini mungkin di kelas di bawah 1 juta perbedaan Rp100.000 itu ngefek, tapi mesti dipikir efek penggunaan untuk jangka panjangnya. Aplikasi mungkin akan makin banyak, akan makin berat. Jadi 4 GB lah ya. Untuk baterai dia 5000 mAh dengan charger 10 watt. Ya, kemampuan chargingnya emang 10 watt. Untuk sensor di sini ada accelerometer dan proximity sensor. Kemudian ada magnetic sensor, orientation sensor, dan untuk gyro ya ini masih virtual. Wajar, nggak ada masalah. Dan seperti kami sebutkan tadi di sini nggak ada light sensor, makanya nggak ada sistem auto brightness. Untuk security ada face unlock dan fingerprint scanner. Kecepatan fingerprint scannernya nggak disangka-sangka termasuk cepat ini ya. Sebetulnya ada fingerprint scannernya udah bersyukur ya, nggak cuma sekedar ada, posisinya pun sangat natural untuk jempol tangan kanan saat kita menggenggam. Ditambah lagi ya prosesnya itu kencang di sini. Tadinya kalau yang di itel S23 kemarin itu adalah smartphone paling murah yang punya fingerprint scanner di samping ya. Kalau sekarang udah tergantikan oleh itel A70 di bawah 1 juta. Untuk OS dia pakai itel OS 13 dan tentunya ini sudah Android 13. Kalau update OS rasanya belum ada jaminan soal OS update. Ini masih terhitung wajar untuk kelas harganya. Kalau terkait aplikasi-aplikasi bawaan yang banyak itu ya, nah aplikasi-aplikasi bawaan standar Transsion Holding tentunya ada di sini ya, beserta notifikasi-notifikasi iklan yang ya lumayan mengganggu sih. Contohnya seperti notifikasi dari Palm Store ini. Kalau kita hapus notifikasi si Palm Store ini dari panel notifikasi, setelah itu kita akan disuguhkan iklan pop-up full screen. Tapi untungnya karena ini notifikasi, jadinya ya emang tetap bisa dimatiin dengan mudah. Untuk fitur andalan, itel menyematkan fitur yang namanya Dynamic Bar. Jadi di area kamera selfie akan muncul pop-up bar berwarna hitam ketika sedang melakukan beberapa kegiatan seperti face unlock, charging, low battery, dan juga saat ada panggilan telepon. Jadi mirip-mirip sama yang Dynamic Island itu. Oke, lanjut untuk konektivitas dia tentunya 4G ya di sini ya, 2G, 3G, 4G bisa. Untuk Wi-Fi-nya, nah di sini masih Wi-Fi 4. Saat kami coba pakai Wi-Fi-nya untuk download beberapa aplikasi dan game, kami mendapati bahwa kecepatannya ternyata nggak kencang-kencang amat ini ya. Kita dapat cuma sekitar 20 megabit per second. Padahal kecepatan internet kami di kantor itu harusnya kalau pakai Wi-Fi normalnya di atas 200 megabit per second ya. Nah, kami nggak bisa berharap dia bisa mencapai 200 juga, tapi kalau cuma sampai 20 sih rasanya terlalu rendah ya.
Kalau yang nanya smartphone lain kena gitu juga apa enggak? Enggak sih, selama ini kami belum nemu masalah seperti ini di smartphone yang lain. Kemungkinan ini memang komponen Wi-Fi-nya yang enggak kencang-kencang amat. Kemudian kalau Wi-Fi sharing tentunya di sini belum bisa ya. Kalau hotspot mah bisa di sini. Bluetooth tersedia tapi nggak disebutkan juga ini Bluetooth versi berapa. Lalu kalau NFC ya belum saatnya. Kasihlah dia sedikit kesempatan. Siapa tahu tahun depan nanti dia taruh NFC di bawah 1 juta, ya nggak? Siapa tahu, ini harapan-harapan aja. Oke, sekarang kita masuk ke benchmarking ya. Hasil skor berikut ini didapat tanpa pakai kipas pendingin. Kita pakai Antutu 8, kita dapat 105 ribuan. Luar biasa, di bawah 1 juta. Geekbench 5, single core 163, multicore 840, GeFX Bench 1080p, T-Rex offscreen dapat di 20 fps. Trimark Slingshot Extreme graphics score-nya di 387, lalu Trimark Wildlife Stress Test terbaiknya di 296 dan terendahnya di 293. Jadi kestabilannya adalah 99%. Gak ada throttling di sini. Kalau kita pakai CPU throttling test 30 menit, tambah nggak ada throttling lagi, 100%, lurus ini grafiknya ya. Nah, saat di stress test kita juga ngukur suhu permukaan. Layar terpanas di 43 derajat Celcius dan bodi belakang di 46 derajat Celcius. Area terpanas itu hanya di modul kameranya aja karena panasnya kurang menyebar di sini. Area lainnya jadinya cenderung anget-anget tipis-tipis saja ya. Overall benchmark ini menunjukkan kalau performanya memang terbilang nggak kenceng, tapi masih sesuai untuk harganya. Paling nggak dengan 8 core, kalau kita coba-coba buka aplikasi seperti sosmed, galeri, Play Store, itu nggak selambat yang dulu-dulu kalau yang di bawah 1 juta gitu ya. Oke, kita masuk ke gaming. Nah, melihat performanya jelas ini bukan ditujukan untuk main game. Tapi paling nggak kita cobain 4 game ini dulu. Pertama, Mobile Legends. Settingan terbuka grafisnya bisa sampai ultra, frame rate-nya juga bisa sampai high. Saat dimainkan, frame rate-nya berjalan di kisaran hanya sekitar 40 fps. Awalnya kami mencoba dengan setting grafis ultra dan frame rate high, tapi ternyata apapun setting grafis yang dipilih, frame rate-nya tetap aja mentok di 40 fps. Tapi paling enggak gamenya masih jalan ya. Lanjut ke Free Fire. Setting grafis yang terbuka di sini bisa sampai ultra, settingnya high res bisa sampai high dan shadownya itu bisa di on. Sedangkan setting frame rate bisa sampai high. Saat kami coba dengan setting ini game masih jalan di sekitar 35 sampai 40 fps. Ya masih lumayan lah ya. Lalu game ringan ini ya, Subway Surfer yang selalu kita tes ini, dia bisa dapat 60 fps sesuai lah dengan layarnya. Lalu ada Hatsune Miku Colorful Stage. Ini game rhythm yang terhitung ringan, tapi kami ingin lihat apakah ada masalah dengan respon di layar sentuhnya. Kami pernah lihat di beberapa smartphone mahal itu kadang-kadang bisa nge-lag di game rhythm seperti ini. Saat dicoba di Aitel A70, game ini berjalan lancar, nggak patah-patah, tapi yang jadi kendala ada di responsivitas layar sentuhnya. Ada delay yang cukup terasa terutama jika bermain di level kesulitan yang tinggi. Tapi kalau di level menengah bawah masih terhitung playable lah ya. Tapi ya lagi-lagi ingat harganya. Visualnya nggak patah-patah aja udah untung di sini. Kenapa Genshin Impact kok nggak dites? Ya jangan dong. Lihat dari SoC-nya aja udah nggak pas ya. Oke, kita lanjut untuk pengujian baterainya. Local video playback 1080p. Takjub sih. Ini ada di kisaran 18 sampai 20 jam. Tergolong irit untuk kelas harganya. Mantap ya. Ini mungkin karena SoC barunya ya. Lalu untuk YouTube streaming 720p selama 30 menit kita dapat 4% baterainya habis. Iya ya, untuk streaming YouTube memang masih 720p aja. Tapi ini bukan masalah besar harusnya ya, karena resolusi layarnya emang cuma HD+ kan. Jadi nggak ada masalah. Oke, kita mainan TikTok selama 30 menit, baterainya turun 5%. Oke, lanjut ke charging. Chargernya 10 watt, baterainya 5000 mAh. Iya, wajar lah ya karena harganya. Nah ini udah sampai 50%, itu dibutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 3 jam 23 menit. Ya, untuk kecepatan charging seperti ini baiknya ditinggal tidur aja. Tapi dari si baiknya, ini harusnya ya baterainya lebih terjaga nih jangka panjangnya karena ngecasnya lambat ya. Ada sisi baiknya lah di situ. Kita lanjut ke pengujian kamera tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Aitel A70. Nah, di sini kita mau sama-sama lihat seperti apa sih hasil kamera dari smartphone di bawah 1 juta dari Aitel. Tentunya kita nggak mungkin berharap banyak ya fitur berlimpah, kualitasnya yang luar biasa kayak kelas menengah atas. Tapi sejauh saya tes ini, kamera selfie-nya terutama nih yang teman-teman lihat, ini kameranya beres, warnanya nggak aneh-aneh, dan detailnya juga masih bagus. Untuk kelas harga di bawah 1 juta, saya nggak nyangka video selfie-nya hasilnya kayak begini.
Tapi memang kalau misalnya kita bikin video selfie kayak begini, dia belum ada stabilizernya ya. Kalau dibawa jalan akan terasa goyangannya, dan ini wajar. Belum ada stabilizer di kelas harga segini tuh masih wajar lah. Paling enggak yang saya harap tuh di bawah 1 juta begini minimal gambar atau kualitas videonya tuh beres dulu deh. Nggak terlalu pecah, nggak terlalu burik, dan warnanya tuh nggak aneh-aneh. Kalau saya lihat sih warna kulit saya juga masih beres di sini. Nggak yang kemerahan, nggak kekuningan. Wow, selfie di bawah HP di bawah 1 juta. Hasilnya kayak begini. Dan juga mikrofon yang teman-teman dengar sekarang ini, maksudnya suara yang teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Memang sih mikrofonnya tuh cuma 1 biji aja di di bagian bawah frame. Jadi agak hati-hati aja kalau misalnya ketutupan tangan, suaranya bisa hilang. Seperti ini. Suaranya hilang kan, teman-teman agak sulit mendengar suaranya. Dan untuk kualitasnya sendiri, ya menurut teman-teman gimana? Saya sih nggak ngarep banyak ya soal kualitas mikrofon. Paling nggak teman-teman bisa dengar saya ngomong apa aja itu harusnya udah oke lah. Ingat harga BTW. Oke, kalau ini adalah contoh video dari kamera utamanya. Hasilnya seperti ini. Tentunya sama, dia belum ada fitur stabilizer. Jadi kalau teman-teman lihat videonya agak goyang itu wajar ya. Apalagi kalau dibawa jalan kayak begini. Oke. Oke, masih di kamera utamanya. Kali ini saya mau lihat detailnya lebih lanjut, dan juga kalau misalnya untuk merekam orang, warnanya itu aneh-aneh gak? Skin tone-nya kemerahan kah, kekuningan kah? Dan juga dari mikrofon seperti apa? Kalau saya lihat sih di sini skin tone masih aman. Menurut saya sih nggak terlalu merah, nggak terlalu kuning, nggak ada masalah dari segi warna. Untuk exposure sendiri, untuk dynamic range, si terang itu masih bisa diekspos dengan cukup baik ya. Kalau saya lihat sih nggak ada masalah dari segi pencahayaan. Coba kita ke area yang lebih terang backgroundnya. Seperti yang teman-teman lihat, wajah saya masih bisa diekspos dengan baik ya. Emang sih pasti bagian highlight tuh akan kurang kelihatan. Paling nggak wajah kita tuh masih kelihatan jelas lah. Jujur aja nih, untuk kelas harganya, kamera utamanya ini di atas ekspektasi saya. Luar biasa ini item. Di bawah 1 juta loh. Oke, ini video dari kamera utamanya, dan ini adalah kucing kantor kita. Namanya si gendut. Halo. Oke, ini contoh video kamera selfie-nya kalau kita pakai di tempat yang indoor. Dan ini lampunya saya matiin dikit sih. Tentunya kita nggak bisa ngarep gambarnya bisa jelas banget di kondisi yang super gelap. Paling nggak selama masih ada cahaya dikit, kalau saya lihat sih gambarnya masih cukup kelihatan lah. Detailnya udah tipis memang. Dan juga kalau saya ngerasain videonya sih udah mulai kurang mulus. Seperti videonya agak patah-patah. Ini sepertinya sih di bawah 30 fps ya. Tapi ya baik lagi, ingat harga. Selama videonya masih kelihatan jelas aja tuh, bagi saya udah bagus. Noise-nya juga nggak terlalu parah ternyata ya. Oke, kalau ini adalah video dari kamera utamanya. Hasilnya seperti ini. Yang saya nggak nyangka tuh noise-nya nggak seburuk yang saya pikir ya. Noise levelnya masih di level yang wajar banget ini. Bahkan termasuk cukup bersih. Oke. Kita ke pantry. Weh, dia lagi makan. Halo. Tapi paling enggak kalau buat teman-teman yang pengen video atau foto di kondisi yang super gelap, masih ada bantuan dari LED flashnya di posisi kamera selfie-nya. Ini jarang ada loh di smartphone di kelas harganya. Di 1 jutaan pun masih jarang, kecuali Trade Group sih. Ini saya kasih lihat, ini contoh kalau fitur flashnya dimatikan. Dan ini contoh video kalau fitur flashnya kita nyalakan. Lumayan lah ya. Oke, kalau ngomongin hasil foto-fotonya, teman-teman bisa lihat aja berikut ini ya. Jujur aja hasil fotonya intinya di atas ekspektasi saya lah. Ini untuk kelas harga sih luar biasa. Hasil fotonya tuh warnanya beres aja udah saya apresiasi. Misalnya kulit nggak terlalu kemerahan atau nggak terlalu kekuningan. Dan juga ternyata detailnya juga masih oke loh di sini. Ditambah lagi masih ada fitur multi frame processing ya, seperti misalnya HDR mode, dan juga portrait mode-nya juga masih ada. Jadi kalau misalnya pencahayaan sekitarnya sulit, HDR itu masih bisa berfungsi dengan baik. Dan buat kalian yang pengen foto-foto dengan background bokeh-bokeh gitu atau blur,
Bisa pakai portrait mode-nya dan hasilnya juga lumayan oke. Ini di bawah sejuta loh. Nah, tapi kalau ngomongin foto untuk low light ya wajar ya kalau detailnya udah kurang. Dia tuh punya fitur night mode juga, atau yang di menunya tuh tulisannya namanya low light mode ya kalau nggak salah. Tapi buat saya tuh nggak terlalu signifikan perbedaannya. Jadi kalau misalnya kondisi low light ya jangan terlalu gelap-gelap banget lah kalau mau foto. Kemudian di kameranya ini juga ada fitur pro mode-nya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau belajar manual mode di kamera, dia bisa untuk fotografi. Untuk informasi ISO dan shutter speed-nya teman-teman bisa lihat aja berikut ini. Oke, sekian pengujian kameranya itel A70. Bingung saya mau ngomong apa lagi. Ini luar biasa banget kameranya untuk kelas harganya. Good job untuk itel. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Netflix, sayangnya di sini masih L3, belum bisa nonton HD ya. Nah, kali ini ya biasa, download dulu dengan kualitas tinggi baru ditonton. Kemudian haptic feedback, di sini tentunya masih tersedia ya. Vibration motornya ini untuk efek getar sudah aktif secara default. Untuk kualitasnya sesuai harganya aja lah. Nah, kalau bicara harganya itu untuk yang RAM 3GB dengan storage 128GB itu di 889.000 untuk selama periode launching ya, dan 999.000 untuk harga normalnya. Lalu untuk yang RAM 4GB dengan storage 128GB itu 989.000 di periode launching dan harga normalnya ada di 1.099.000. Pembeliannya bisa di e-commerce Shopee, dan untuk detail mengenai promonya kalian cek di deskripsi aja ya. Dan sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, nggak ada auto brightness untuk layarnya. Kemudian layarnya ini kurang cerah untuk penggunaan outdoor. Lalu performanya ini bukan tergolong yang responsif ya. Ya, jangan dibandingin sama yang 2-3 juta ya. Ini di bawah 1 juta. Lalu meskipun sudah terpasang screen protector, tapi kualitas screen protectornya ini agak kurang oke sih menurut kami. Sangat mudah meninggalkan bekas minyak dan membuat layar jadi mudah terlihat kotor. Tapi paling nggak ada kepasang di situ ya. Lalu untuk charging ini memang lama banget ya. Lalu di OS ini ada iklannya, jadi pengguna harus lebih hati-hati nih ya. Kemudian WiFi ini masih WiFi 4, tapi sayangnya WiFi 4 sih harusnya masih kencang ya. Sayangnya di sini kecepatannya terhitung lamban. Paling enggak untuk pengujian di semua router yang ada di sini. Lalu ini mesti diperhatikan ya, dia ini rasanya kok seperti nggak punya identitas dari segi desain. Masih terlalu ngikutin HP boba sampai ke case bawaannya dibuat seperti ini. Tapi ya kalau HP ini laku-laku aja artinya bukan masalah kan kalau kalian mau beli. Dari sisi kelebihannya, ya jelas. Yang pertama, storage 128GB ini terbesar di kelas harganya. Belum ada lawannya. Lalu dia punya varian yang RAM-nya 4GB. Yang menurut kami pilih yang ini aja. Warna layar ini jauh dari yang bisa disebut burik di sini. Enak kok layarnya. Lalu kamera terhitung baik untuk kebutuhan foto-foto. Lalu tersedia LED flash untuk selfie. Udah pakai USB-C. Masih tersedia side fingerprint scanner dan face unlock. Lalu SIM tray-nya triple slot. Udah Android 13, isi box masih lengkap ya. Masih ada charger, masih ada casingnya juga. Oh ya, dia punya dynamic bar. Oke, jadi smartphone ini cocoknya untuk siapa? Kalau ngelihat dari harga dan kemampuannya, ini emang cocok untuk mungkin dikasih ke orang yang nggak terlalu butuh performa, asal ada HP aja. Mungkin untuk orang yang sudah lanjut usia gitu ya, kebutuhannya buat sekedar komunikasi ya, ingin baterainya oke, layarnya besar ya. Ya kan kalau buat WA sama telepon, oke lah yang satu ini ya. Ya dan karena ini smartphone ya, jadi kalau mau belajar pakai aplikasi-aplikasi yang lain yang kekinian juga masih tetap bisa dong. Selain buat orang yang udah lanjut usia, ini juga akan cocok untuk anak-anak sekolah ya. Kebutuhan komunikasi, aplikasi belajar, bikin dokumen itu akan berjalan dengan normal di sini. Terutama jika butuh ekosistem Google ya. Orang tua pun akan jadi lebih tenang karena performa smartphone-nya nggak pas banget kalau buat diajak main game gila-gilaan, ya nggak? Dan ini menariknya ya. Karena storage-nya 128GB, ini cocok banget untuk jadi HP kedua. Baterai juga lumayan irit, jadi nggak terlalu mesti dipikirin banget lah gitu ya. Ya, jadi nggak usah terlalu mikirin kapan ini mesti dikeluarin datanya di backup, karena gede ya. Nah, jadi lumayan lah. Iya, siapa tahu kalian butuh HP untuk kebutuhan spesial, jadi memang butuh HP kedua untuk aplikasi khusus, mungkin untuk toko online atau untuk belanja atau untuk apalah itu ya, terserah kalian. Ini akan cocok banget untuk nemenin HP utama kalian. Ya, pada akhirnya kita harus bilang terima kasih lagi itel, berkat kalian sekarang smartphone di bawah 1 juta rupiah, jadi ada opsi yang bisa kami rekomendasikan banget. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.